Dan untuk membahas lebih lanjut masalah abolisi dan amnesti sudah ada Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ibnu Nugroho. Selamat siang Prof. Ibnu. Selamat siang Mas Benny. Terima kasih sudah bersama dengan kami pada siang ini. Prof. Ibnu, ini ada dua kasus besar yang beberapa waktu terakhir ini berjalan dan diputuskan dalam waktu yang hampir bersamaan dan juga dua-duanya mendapatkan satu amnesti dan satu abolisi. Nah, bisa Anda sampaikan sebelumnya nih, sebenarnya apa beda dari abolisi yang diterima oleh Tom Lembong dan juga amnesti yang diterima oleh Hasto? Iya, jadi begini, dalam penyelesaian hukum itu ada penyelesaian hukum dalam sebagai bentuk upaya hukum dan penyelesaian hukum dalam bentuk kewenangan presiden yang disebut hak prerogatif. Presiden mempunyai hak prerogatif terhadap pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang 45 pasal 14. Nah, yang sekarang kita lihat adalah presiden memberikan haknya, memberikan kewenangannya. Jadi hak prerogatif presiden diberikan kaitannya adalah Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Pak Hasto sebagai terkait dengan amnesti dan kemudian Tom Lembong sebagai abolisi. Ini menarik, Mas. Menariknya apa? Kalau kita lihat perjalanan pemberian amnesti abolisi yang sekarang ini, dulu itu diberikan terhadap kasus-kasus politik yang menyangkut politik. Karena bentuknya kepres, keputusan presiden. Makanya nanti kalau Pak Tom Lembong sudah ada kepresnya baru keluar, kan gitu lah. Nah, amnesti itu adalah penghapusan pemidanaan. Jadi seseorang yang sudah diproses hukum dan kemudian pemidanaan seperti Pak Hasto ini dihapuskan pemidanaannya dengan berbagai pertimbangan. Makanya pertimbangan suatu proses hukum yang kemudian pada DPR. Kan gitu kan, persetujuan. Sedangkan abolisi itu adalah hak prerogatif presiden juga terhadap penghapusan suatu proses hukum. Penghapusan proses hukum dan meniadakan segala akibatnya. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat amnesti dan abolisi, lebih luas abolisi. Saya melihatnya karena ini adalah kebijakan politik terhadap abolisi ini, perdagangan-perdagangan yang kemarin disebutkan Menteri A, B, C dan kemudian Presiden itu hapus semua. Itu Mas, itu yang abolisi, penghapusan proses. Tapi kalau amnesti, penghapusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan berbagai pertimbangan juga. Oleh karena itu kalau lihat sekarang ini Presiden akan memberikan amnesti penghapusan pemidanaan. Penghapusan adalah ada 1116 kalau nggak salah. Itu juga suatu hak presiden. Nah, amnesti dan abolisi itu adalah statelnya status aktif negara. Negara lah yang melihat suatu kondisi yang pertimbangan kemarin adalah misalkan kaitannya dengan stabilitas politik, stabilitas masyarakat dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Kan? Tapi kalau grasi, rehabilitasi itu adalah status pasif. Artinya negara pasif. Kita sebagai tersangka, terdakwa, terpidana baru mengajukan gerasi ampunan. Itu yang membedakan antara gerasi abolisi itu adalah aktifnya pada negara, presiden, tapi kalau gerasi adalah masa terpidana untuk mengajukan ampunan. Itu suatu dimensi penyelesaian secara politik, bukan penyelesaian secara hukum yang banding, kasasi maupun PK. Begitu. Prof. Ibnu, ini tadi Anda menyebut ini sangat menarik ya karena juga biasanya ini diberikan kepada tahanan politik begitu ya. Nah, kita akan membahas juga terkait dengan implikasi hukum bagi kasus keduanya nih, Prof. Ibnu. Bagi Tom Lembong ini sebelumnya Kejagung menyebut juga masih memikirkan, mempelajari apa yang akan dilakukan langkah selanjutnya. Nah, berarti apakah ini masih bisa berjalan atau bagaimana, Prof? Ya, tadi saya jelaskan, abolisi itu adalah sebagai bentuk penghapusan suatu proses hukum. Dengan demikian, proses hukum yang sekarang dan proses hukum yang melibatkan kemungkinan aktor ataupun siapapun yang terkait dengan perkara Tom Lembong tidak ada. Dan dianggap tidak pernah ada. Ini yang menarik. Makanya dalam konsep abolisi itu sangat luar biasa sekali, Mas. Dan itu jarang diberikan, kecuali kasus-kasus politik. Tapi kalau amnesti hanya penghapusan pemidanaan. Sifat menahan hukumnya tetap, pidananya tetap dihapuskan. Ini yang menarik. Oleh karena itu terhadap abolisi ini saya kira melihatnya memang Pak Presiden dari aspek luar biasa, masyarakat, perdebatan hukumnya, perdebatan dan sebagainya, sehingga untuk mendapatkan suatu situasi yang tertib, aman dan sebagainya, ya oke lah.
gunakan hak prerogatif dengan persetujuan DPR untuk dihapuskan proses hukum abolisi, bukan pemidanaan. Kalau pemidanaan terhadap Pak Hasto, itu yang membedakan. Baik, berarti kalau ada yang menyebut bahwa amnesti Pak Hasto ini sebenarnya tidak sespesial dari abolisinya Pak Tom, ini benar berarti ya Pak Ibnu ya? Ya kalau melihat kewenangannya itu hak presiden, tapi kalau melihat perkembangan dinamika pemberian amnesti abolisi tidak seperti ini kan itu loh. Oke. Maka ini suatu luar biasa menerobos yang biasanya terkait dengan perbedaan sengketa politik Papua, Timur Timur, Iya. Aceh. Ini tidak. Ini Baik. ada terhadap perkara korupsi. Nah ini yang menariknya di situ Mas. Jadi menarik objek perkaranya di situ. Tapi kalau menurut kewenangannya itu kewenangan presiden. Tapi kan DPR menyetujui. Lah oleh karena itu saya kira ini sebagai bentuk yang mudah-mudahan nanti Pak Prabowo dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini juga terhadap perkara-perkara lain yang menyangkut suatu proses hukum banyak bisa diberikan abolisi. Karena potensinya kalau dari segi hukum harus juga memberikan keadilan pada pelaku-pelaku lain. Harus juga memberikan keadilan bagi terpidana lain yang dimungkinkan ada kesamaan seperti Tom Lembong maupun Pak Hasto. Betul, Prof. Ibnu. Nah, berarti tadi Anda menyebut ada sedikit sangkut paut dengan politik. Nah, analisa Anda terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi ini, apakah juga sedikit terkait dengan politik gitu? Apa analisa Anda, Pak? Ya, kalau analisa saya sebagai subjeknya subjek politik. Ya, subjeknya subjek politik. Pak Hasto sekjen, kemudian Pak Tom juga mantan menteri. Tapi kalau dilihat dari objek hukumnya sebetulnya tidak. Karena Pak Tom Lembong kan terkait dengan dugaan korupsinya. Tapi kan panjang sekali melibatkannya. Kemudian Pak Hasto juga terkait dengan perkara kaitannya dengan suap dan obstruction of justice. Ini yang beda dengan perkara-perkara yang lain. Kalau yang lain itu objeknya juga politik, subjeknya juga politik. Karena persengketaan. Tapi ini subjeknya politik, objeknya sebetulnya tidak. Oke. Begitu Mas. Mas Benny, itu yang di situ. Baik, Prof. Ibnu, ini kan juga terkait dengan kasusnya Hasto, KPK masih akan mengajukan banding begitu terkait dengan amnesti. Apakah ini juga nantinya masih bisa berjalan gitu, Prof? Ya, sebetulnya karena ini sebagai rumpun eksekutif, KPK eksekutif ya, saya kira patuh ya. Ini kan penghapusan pemidanaan, jadi terhadap hukuman kemarin terhadap kasus suap ya dihapuskan kan gitu. Banding kan terhadap suatu proses ini memang menarik. Iya. Pak Hasto kan ada dua perkara Mas Benny. Benar. Perkara obstruction of justice dan perkara suap. Kalau terhadap pemidanaannya sekarang diamnesti diampuni kan gitu. Tapi perkara itu obstruction justice harusnya diabolisi, dihapuskan harusnya kan itu. Oke. Jadi kalau memang tidak dihapuskan berarti KPK bisa mengajukan upaya hukum lagi. Masih bisa berarti ya? Kan dua perkara. Ya. Iya, ini yang menarik. Kalau Pak Tom Lembong kan yang satu, berarti dihapuskan suatu proses hukumnya selesai. Ini Pak Hasto ada dua, Ya. suap dan obstruction justice. Suap diamnesti selesai. Tapi terhadap yang belum harusnya masuk kualifikasi abolisi. Karena belum ada pemidanaan. Kecuali nanti KPK tidak mengajukan sebagai bentuk upaya hukum kasasi atas obstruction of justice tadi. Karena kan diputus bebas. Begitu. Baik, Prof. Ibnu. Terima kasih banyak untuk penjelasannya siang ini. Terima kasih juga sudah bersama dengan kami. Kita mungkin akan terus membahas ini terkait kasus ini nanti. Terima kasih banyak, Prof. Ibnu. Sehat-sehat selalu. Sukses selalu. Selamat siang. Selamat siang.